Karya salib sudah menyelesaikan. Yesus sudah menyelesaikan semua dosamu. Jadi di dalam dirimu tidak ada dosa lagi. Sesungguhnya karena sudah ditebus. Kalau saudara benar-benar mempertahankan kekristenan saudara, artinya apa? Segala pekerjaan iblis, kutuk penyakit, kutuk kegagalan, kutuk dosa, itu sudah dipatahkan, dihancurkan, dan iblis tidak berkuasa atas hidupmu. Jadi saudara percaya Yesus, saudara pindah dari maut ke dalam kehidupan kekal. Jadi mati dalam Tuhan, mati dalam Yesus adalah sebuah kebanggaan. Karena kita pegang Yesus. Engkau hidup untuk Yesus, mati untuk Yesus. Amin. Supaya ketika engkau hidup berguna untuk Tuhan, ketika engkau mati, engkau bersama-sama dengan Dia. Jangan buang Yesus, jangan buang keselamatan. Kami bersyukur Bapa Surgawi pagi hari ini, di mana kami memperingati kematian-Mu pada Jumat Agung ini Tuhan. Kalau kami bisa ada, kami ada di tempat ini, kami hadir di tempat ini karena kami menghormati pengorbanan-Mu. Peristiwa penyelamatan ini itu semua hasil karya Bapa Surgawi untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami makan dan minum sebagai tanda kami menghargai dan menghormati. Ucapan syukur dan terima kasih kepada-Mu. Terima kasih Bapa, urapin sidang jemaat-Mu. Urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi, silakan duduk ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, ya pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan semangat dan sukacita. Kita percaya bahwa segala sesuatu apa yang kita lakukan adalah kita mau menghargai Dia dengan menghormati Dia. Pagi ini sesuai dengan tema kita, peristiwa 2000 tahun yang lalu, dan selalu 2000 tahun lalu, padahal sekarang sudah masuk 2023. Saudara yang terkasih, bagaimana peristiwa tentang penyaliban Yesus, ya. Dan hari ini kita memperingatinya, Jumat Agung, dan hari Minggu itu peristiwa tentang kebangkitannya. Bapak Ibu adik-adik sekalian, saya ingin memberikan pemahaman buat kita, walaupun sering kali kita itu memperingati sejak 50 tahun yang lalu, gitu ya. Karena umur kita 50 tahun, ya. Jadi sesuai dengan umur saudara, berapa tahun yang saudara memperingati. Dan ayat-ayatnya pun juga itu juga. Tetapi saudara lihat, bukan berdasarkan ayatnya itu saja, tetapi pemahaman pengertiannya sampai mendalam, sampai kita mengerti. Maka tema pagi hari ini adalah misi penyaliban menghancurkan
pekerjaan iblis. Ya. Ada banyak tema-tema yang diberitakan itu semua baik. Intinya adalah bagaimana pemberitaan tentang penyaliban ini. Nah, saudara lihat, kita akan mempelajari di dalam Alkitab ini makna kekuatan salib. Kalau kita belajar tentang makna kekuatan salib ini, tentu kita akan melihat dari banyak konteks ayat dalam Injil Sinoptik ini, banyak memberitakan tentang penyaliban, banyak membicarakan tentang kematian. Tapi kita lihat dulu di dalam kitab Yohanes 12 ayat 31 ya. Yohanes pasal 12 sampai 33. ayat 31 sampai 33, demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ini peristiwa tentang bagaimana caranya dia mati. Ya. Peristiwa ini diangkat di dalam kitab Yohanes ini melengkapi kitab Matius, Markus, dan Lukas. Peristiwa-peristiwa ini kita selalu melihat sejak dari sekolah minggu sampai kita remaja, pemuda, bahkan menjadi orang tua. Dan peristiwa salib ini banyak sekali kemana kita mau bawa di dalam pengertian ini. Kalau sebatas guru maka kita akan belajar tentang bagaimana peristiwa. Tapi pagi hari ini saya ingin berbicara dalam ruang pengembalaan. Ya, saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman ini di mana apa yang melatar belakangi Yesus berbicara dalam 3 ayat ini. Dalam Injil Yohanes ini ada 3 ayat. Apa yang melatar belakangi pembicaraan ini? Ya, peristiwa penyaliban ini. Tentu kita harus belajar melihat dalam sebuah konteks apa, berita apa yang mau disampaikan, apa tujuannya, apa hasilnya, pencapaiannya, apa goalnya bagi gereja Tuhan. Sebab itu kalau kita melihat di dalam poin yang pertama ini, nanti kita lihat ya. Yesus mengungkapkan penggulingan setan sebagai penguasa dunia dan penegakan kembali kedaulatan spiritual Tuhan di bumi melalui kematian pengorbanan dirinya. Mengungkapkan sebuah rencana Bapa. Karena perjalanan dari kejatuhan, sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Saudara lihat berbagai macam cara dihadirkan, Musa dihadirkan, Elia dihadirkan, ya, Nuh dihadirkan, dan berbagai macam cara untuk menghukum tidak membawa sebuah hasil perubahan yang signifikan kepada, walaupun itu terjadi, tetapi perubahan itu saudara lihat dari umat-umat Tuhan justru mereka melawan dan memberontak. Tapi suatu rencana Allah yang besar lewat karya penyaliban ini untuk melengkapi, untuk menebus apa yang tidak bisa kita lakukan. Manusia kita ini lemah, tetapi rencana Allah itu besar kepada setiap kita. Sebab itu begini, dalam poin pertama kita bahas ayat 31-nya. Ya, dalam Yohanes 12 ayat 31, di situ dikatakan penghakiman. Ya. Dikatakan di sini ada kata sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Kata krisis bahasa aslinya, krisis, memiliki arti atau definisi istilah saat ini. Yang pertama itu situasi yang telah mencapai fase kritis. Ya. Situasi yang telah mencapai fase kritis karena begitu banyaknya dosa. Ya. Kalau kita lihat Sodom dan Gomora itu dihancurkan, masih juga tidak bisa pertobatan terjadi. Nuh, air bah sampai membunuh semua. Sampai binatang-binatang, cuma yang di Bahtera Nuh yang selamat. Ya, 8 orang dan binatang-binatang sepasang-sepasang. Jadi Allah melihat
Ada situasi yang sangat kritis dari paradigma, dari pola pikir, tindak laku, terus perbuatan umat-umat Tuhan semakin jahat. Maka dikatakan pada akhir zaman nanti kejahatan semakin menjadi. Ya, peristiwa Sodom dan Gomora itu terjadi kembali. Peristiwa Nuh itu terjadi kembali. Maka situasi yang saat kritis ini ada suatu pencapaian daripada apa yang direncanakan oleh Tuhan, oleh Bapa di sorga. Yang kedua adalah waktu atau keadaan penting di mana perubahan signifikan akan segera terjadi. Apa perubahan signifikannya? Untuk mendepak atau menyingkirkan atau istilahnya menunggang balikan ke sebuah keadaan. Yang mana iblis ini terus menguasai sejak kejatuhan Adam. Ya, dan keadaan itu akan dibalik dengan kehadiran Yesus lewat karya salib ini. Ada perubahan yang akan terjadi, yang akan segera terjadi pada waktu itu. Ya. Dan yang ketiga adalah titik balik untuk keadaan yang lebih baik. Rencana Allah melihat, rencana Bapa melihat umat-umat Tuhan masih terus jatuh dalam dosa. Masih terus memikirkan kehidupan kedagingannya. Lalu Allah Bapa, inilah kehadiran Yesus, titik balik untuk keadaan yang lebih baik. Dan yang keempat, keputusan yang menentukan momen atau sebuah peristiwa. Keputusan yang akhir memang ketika menjalani. Sampai Yesus berkata begini, kalau Tuhan sekiranya ya kalau cawan ini memang, kalau memang inilah kehendakmu yang jadi. Yesus mau melakukan itu. Karena apa? Karena itulah momen-momen menentukan untuk sebuah peristiwa penyelamatan saudara dan saya. Jadi saudara bersyukur bahwa ketika saudara menjadi orang Kristen, saudara harus bersyukur bahwa ada sebuah peristiwa, sebuah penyelamatan, ya, bukan lagi penghukuman seperti Sodom dan Gomora, seperti air bah, tetapi dia mengorbankan dirinya. Dari lihat kata Kristus dalam bahasa asli penghakiman ini, sekarang penguasa dunia ini akan diusir. Lewat peristiwa penyaliban ini, sekarang di dalam diriku, penguasa dunia yaitu setan dan segala sesuatu dosa akan diusir dariku. Amin. Jadi peristiwa penyaliban ini kita bersyukur bahwa ketika kita hidup di dalam maut itu dipindahkan ke dalam hidup yang kekal. Berbahagialah saudara dan pertahankan kekristenan saudara. Karena apa? Karena sesungguhnya iblis tidak berkuasa lagi atasmu. Amin. Nah, saudara lihat, sejak kejatuhan Taman Eden, pemerintahan rohani atas bumi telah berada di bawah kuasa setan. Ya, kalau kita mundur ke belakang, bagaimana Adam dan Hawa itu digoda. Ya, suatu ketika saya sebuah pembelajaran, ya, ada yang berkata begini, kenapa katanya penebusan, katanya sudah dibaptis, katanya ada karya salib, tapi kenapa orang berdosa? Masih adakah mukjizat? Masih adakah pertolongan? Ya, ada yang menyalahkan. Bagaimana? Ya, apakah gerejanya yang salah? Apakah firmannya yang salah? Saya kembalikan kepada Adam dan Hawa peristiwa Eden. Sudah baik-baik diberikan Firdaus. Sudah baik-baik dikatakan dia memerintah atas yang di udara, yang di bumi, bahkan yang di laut. Tetapi karena dosa, karena bisikan si ular. Yang salah siapa? Itu mereka saling menyalahkan. Ketika ditanya kepada Adam, itu bilang istriku, Hawa. Ketika istri ditanya, itu ular. Kan begitu. Artinya apa? Yesus sudah memberitakan keselamatan bagimu. Tapi kenapa ada orang Kristen berdosa? Itu salahnya dia. Amin ya. Karya salib sudah menyelesaikan. Yesus sudah menyelesaikan semua dosamu.
Tetapi kalau kita masih jatuh dalam dosa, artinya apa? Kita mempunyai sebuah kesalahan yang tidak menghargai dan menghormati. Tetapi sisi baiknya adalah cepat berbalik minta ampun. Kalau dulu langsung hukum. Tetapi sekarang ada anugerah, ada kasih karunia. Tapi jangan kasih karunia itu digampangin. Sehingga saudara terus berhari-hari berbuat dosa dan berbuat dosa. Besok minggu kita minta ampun ya. Nah, kan gitu ya. Jadi kita menggampangkan ya. Nah, akhirnya Tuhan mau supaya kita mengerti lewat peristiwa salib ini. Supaya kita tidak menggampangkan. Nah, saudara yang terkasih, umat manusia di bawah pemerintahan Bapa segala dusta yang tak terkendali dibutakan terhadap kebenaran, hidup dalam kegelapan. Itu Bapa pendusta. Ya, kalau kita punya Bapa yang hidup dalam kebenaran, berarti yang hidup dalam dosa punya Bapa. Bapaknya siapa? Kan gitu. Ya. Kalau masih dalam dosa berarti bapaknya bukan dari Tuhan. Nah, saudara perhatikan. Tetapi Yesus berkata, pemerintahan mutlak setan atas dunia sejak zaman Adam segera berakhir sebelum peristiwa penyaliban itu. Ya. Tetapi setelah peristiwa penyaliban, inilah kerajaan kekuasaan setan akan mengalami krisis penghakiman dengan kedatangan anak manusia sampai peristiwa penyaliban itu. Dan saudara, baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8 demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Coba lihat ya. Kalau saudara lihat, coba ayat 7 deh. Ayat 7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ya, terus barang siapa? Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 9. Ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi di dalam dirimu tidak ada dosa lagi. Sesungguhnya karena sudah ditebus. Amin. Jadi benih itu sudah ditanam sejak kepenyaliban itu. Benih kebenaran, benih ilahi. Jadi di dalam diri saudara, saudara bersyukur. Saudara bukan anak-anak daripada bapak pendusta. Saudara adalah keturunan, saudara anak daripada Bapa, anak daripada Yesus sendiri. Dan saudara percayalah, saudara bersyukur bahwa ketika di dalam hidup ini menghancurkan itu kata aslinya lo. Ketika peristiwa penyaliban ini, dia membatalkan pekerjaan iblis. Dia menghancurkan pekerjaan iblis. Kalau saudara benar-benar mempertahankan kekristenan saudara, artinya apa? Segala pekerjaan iblis, kutuk penyakit, kutuk kegagalan, kutuk dosa, itu sudah dipatahkan, dihancurkan. Dan iblis tidak berkuasa atas hidupmu. Iblis tidak berkuasa atas anak-anakmu. Lalu timbul pertanyaan, kenapa anak saya begitu, Pak? Kenapa? Karena benih ilahi yang di dalam dirimu, engkau tidak pernah siram dengan baik. Firman engkau tidak baca, engkau tidak siram dengan doa, dengan air dan dengan doa. Ya, tapi kalau kau lakukan itu, setiap ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan dosa, katakan,
hai iblis, engkau sudah dihancurkan di atas kayu salib dan engkau tidak berkuasa atasku. Dan ketika kita juga berdoa bagi anak-anak kita, berdoa bagi keluarga kita, saudara jangan pesimis, tetap optimis. Sekalipun tidak terjadi perubahan terhadap keluarga, anakmu, suamimu kah mungkin. Tetapi kau tetap berdoa, benih ilahi ada dalam dirimu. Benih ilahi sudah ada dalam kehidupanmu. Engkau akan pasti berubah, anakku pasti berubah, pekerjaanku, usahaku, terjadi perubahan. Itu benih ada dalam dirimu. Amin ya. Nah, saudara lihat, di dalam poin yang kedua ada Yohanes 12 ayat 32. Kata di ayat kedua ini, saudara lihat. Ya. Kita kembali dalam kitab Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Lihat, peristiwa penyalipan ini. Yang mana peristiwa murka Allah, bagaimana air bah, bagaimana api turun menghancurkan Sodom dan Gomora. Tidak membawa sebuah perubahan. Mungkin membawa sebuah perubahan hanya sebagian besar, tetapi masih orang hidup dalam dosa. Tetapi peristiwa Yesus ini, dikatakan bagaimana dia ditinggikan. Kata ditinggikan itu hopso. Hopso itu ditaruh di tempat terhormat. Loh, kenapa disalib? Nah, kita jelaskan di sini. Jadi supaya saudara mengerti, lo yang disalib itu Yudas Iskariot. Karena ada yang begitu ngomong. Ya, itu Yesus enggak mati. Ada yang ngomong begitu, tapi saudara anak Tuhan, saudara percaya karena dia harus disalibkan sesuai dengan nubuatan kitab Yesaya, kitab para nabi. Ketika dia ditinggikan, dia harus mengalami proses penyalipan. Jadi orang Kristen harus mengerti bahwa ketika dia disalib, itu artinya dia akan ditinggikan, hopso, ditaruh di tempat terhormat. Tapi kok begitu caranya? Itu hak prerogatif daripada Bapa Sorgawi. Untuk apa? Untuk memberitakan sebuah penyelamatan. Ketika saudara ada dalam kesulitan, saudara lihat, tolong 2 Korintus 5 ayat 18-19. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri Yesus oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Apapun dosamu, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara buat dosa apapun, saudara akan diperdamaikan dengan Tuhan. Saudara tidak bisa menyelesaikan dosa saudara dengan memberikan korban lagi. Mesti korban domba, mesti korban lembu. Di dalam hal ini cukup tidak lagi ada korban-korban itu. Karena apa? Karena Yesus sudah memperdamaikan saudara. Makanya supaya saudara menghargai salib ini. Ketika saudara hadir, tandanya saudara menghargai. Kenapa? Karena lewat karya salib. Orang bilang, kok Tuhannya disalib? Kenapa? Supaya saudara mengerti, dia disalib untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Ya, tujuan penyaliban ini untuk memperdamaikan kita. Karena kita penuh dosa, karena kita penuh kesalahan. Apapun dosamu, engkau akan diperdamaikan. Ya. Saudara tidak perlu bawa pesawat. Tuhan, ini pesawat Tuhan. Minta ampun dosa saya Tuhan. Tidak perlu. Tuhan, ini buah-buahan, anggur dan sebagainya. Tuhan, terima ampuni dosaku Tuhan. Tidak perlu. Kalau engkau memberi itu karena engkau mengasihi Tuhan. Tetapi kau jangan sogok Tuhan untuk dosamu. Amin. Karena Tuhan tidak, darah yang mahal itu diberikan cuma-cuma.
Tidak ada barter di sini. Tuhan bilang begini, aku sudah menebus dosaku, ayo lakukan ini, lakukan itu. Tidak. Bapamu itu memberikan kasih tanpa syarat. Supaya saudara apa? Menghormati. Bahwa dia memberikan yang terbaik buat saudara. Di kayu salib Kristus memenangkan penebusan kita. Melalui pemberitaan Yesus salib Kristus, jiwa-jiwa dikembalikan kepada Allah. Jiwa-jiwa yang terhilang, yang seharusnya saudara masuk neraka. Yang seharusnya saudara mengalami maut. Yesus disalib, itu ada barter, ada pertukaran. Dia mengalami penderitaan supaya saudara tidak menderita. Dia mengalami dalam maut, tetapi saudara tidak akan mengalami maut. Mati, tutup mata, mati dan buka mata ketemu Tuhan. Ya, jadi supaya saudara mengerti kekristenan. Dan jangan saudara meninggalkan kekristenan itu. Saudara diberi dengan mahal. Tapi kalau saudara karena terus saudara tinggalkan. Aduh, sia-sialah pengorbanan. Bukan sia-sia pengorbanan Yesus, sia-sialah kepercayaanmu. Karena apa? Karena saudara tinggalkan Yesus. Kasihan jiwamu. Dia mencari jiwamu, tapi kau buang jiwamu sendiri. Nah, saudara lihat. Di dalam poin ketiga, Yohanes 12 ayat 33. Yohanes pasal 12 ayat 33, demikian bunyi firman Tuhan. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, kata mati itu apotnesko. Ya, apotnesko berhadapan dengan maut. Saudara lihat, pada Yesaya 53 ayat 9. Bagaimana cara matinya? Saudara nggak berpikir, dia mati, tetapi penderitaannya. Saya ambil 2 kutip ayat saja. Kalau lihat dari ayat panjang lebar, tetapi di ayat 9 ini, ya, Yesaya 53 ayat 9. Yesaya 53 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Cukup dulu di situ. Saudara lihat, matinya saja di antara penjahat. Pada waktu dia disalib, di sebelah kanan kirinya itu penjahat. Saudara lihat, dia ambil bagian itu. Kenapa? Dia rela berkorban buat saudara. Dijelaskan dalam kitab Yohanes ini, matinya pun dikutip dalam kitab Yesaya. Pengutipannya apa? Matinya saja di antara 2 penjahat. Saudara lihat, apa yang dia lakukan? Apa yang dia mau katakan kepada saudara? Kata meremukkan. Ayat 10-nya tolong. Ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara, kalau kata meremukkan itu ya, bahasa aslinya meremukkan itu daka. Daka itu dibuat hancur lebur. Makanya Yesus waktu disapukul, diinjak, itu dikatakan diinjak-injak, disiksa. Kalau saudara lihat filmnya, itu tidak sebanding dengan kata-kata aslinya dakau ini. Dibuat hancur lebur. Makanya kalau kita lihat di dalam sejarah yang saya pelajari ya, sejarah. Itu dia punya besinya itu betul-betul seperti ada kait kuku singa begitu. Jadi kalau pukul begini, tarik itu kulit-kulitnya betul-betul ikut. Dan dia dihancurkan. Habis dihancurkan itu diinjak-injak. Orang lihat kok Tuhannya diinjak-injak. Mereka tidak mengerti.
Kalau saudara sampai berkata demikian, kok Tuhan mau mati, kok Tuhan mau diinjak-injak, kok Tuhan disalib. Karena kita tidak mengerti. Disiksa. Dengan kesakitan ini pembiaran dari Allah. Kata kesakitan ini kaulal. Kaulal itu menjadi sakit, menjadi lemah, menggeliat kesakitan. Kata menjadi itu ada pembiaran dari Allah. Dari Bapa. Dibiarkan. Tidak ditolong. Apa susahnya Bapak kirim satu malaikat? Gak usah banyak-banyak, 10, kasih satu saja. Beres itu semua. Tapi tidak dilakukan oleh Bapak. Bapak hanya melihat bagaimana anaknya mengalami penderitaan, hancur lebur, diludah, dicaci maki. Kalau lihat di filmnya itu ditempeleng, dipukul, ditendang. Itu dibiarkan dan dia alami. Apa tujuannya? Tujuannya, lihat ya, supaya Yesus melihat saudara dan saya umurnya lanjut. Tuhan mau lihat saudara hidup dalam kebahagiaan. Tuhan mau melihat saudara hidup dalam keberhasilan. Tuhan mau melihat saudara, anak-anak saudara berhasil. Tuhan mau melihat saudara, keluarga saudara itu sukacita, damai, sejahtera. Apapun yang saudara lakukan, Tuhan mau melihat keturunanmu, keturunan yang berhasil. Dia yang rela menderita supaya saudara tidak menderita. Dia lakukan dengan harga yang mahal, tercurah darahnya. Di bukit Tengkorak, di bukit Kalvari, itu darahnya menetes. Sampai dia berkata, Bapa, ampuni dia. Kalau saudara tidak menghargai, sampai hari ini Tuhan juga bilang begini, Bapa, ampuni dia yang buat dosa. Ampuni umatmu. Kalau sampai hari ini saudara punya niat meninggalkan Yesus. Bapa, ampuni dia. Tidak menghargai pengorbananku. Tapi ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Segala yang kau lakukan ada akhirnya. Saudara menerima maut ketika saudara meninggalkan Tuhan. Saya mau tegaskan umat Tuhan di tempat ini. Dari atas mimbar ini. Camkan baik-baik. Jangan sekali-kali kau meninggalkan Yesus. Amin. Amin. Hargai kesakitan yang dialami. Tujuan penyaliban. Yang pertama, melalui pengorbanannya, Yesus membayar harga untuk menebus saudara dan saya dari perbudakan iblis. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus pasal 1 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini. Sebab hanya dari Allah sajalah saudara memiliki hidup melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Hanya melalui Yesus Kristus. Ia memperlihatkan rencana keselamatan Allah kepada kita. Itu rencana dia. Terus dialah yang menjadikan kita diperkenan. Kita yang buat dosa, tapi Allah memperkenan hidupmu. Ia membenarkan serta menyucikan kita dan membayar keselamatan kita dengan mengorbankan dirinya. Jadi peristiwa salib ini, dia mengorbankan dirinya untuk apa? Menyelamatkan saudara. Saudara tidak bisa beli. Darah Yesus saudara tidak bisa beli. Saudara bisa membelinya dengan hidupmu berkenan di hadapannya.
Tuhan tidak minta apa-apa daripadamu. Tuhan hanya minta hatimu. Tuhan minta supaya engkau menghargai. Jangan ada di pikiranmu. Jangan ada di perkataanmu pun. Cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Setiap engkau perkatakan, engkau pikirkan untuk meninggalkan Yesusmu, itu diambil alih oleh setan. Dan kegagalan demi kegagalan akan terjadi. Yang kedua, melalui kematiannya, dia menaklukkan kekuatan kegelapan. Kolose 2 ayat 15. Kolose pasal 2 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara lihat, kalau di dalam terjemahan lain bilang begini, dengan demikian kuasa iblis untuk mendakwa saudara atas dosa telah ditiadakan. Kamu buat dosa gini, kamu dulu kemarin mencuri. Dulu kamu melakukan dosa ini, dosa itu, dosa itu, dosa itu. Iblis itu mendakwa saudara. Tapi ingat baik-baik, peristiwa salib, tidak ada lagi orang iblis yang mendakwa saudara. Saudara sudah dibebaskan. Amin. Jadi saudara percaya diri, datanglah kepada Tuhan, jangan merasa diri bersalah. Jangan merasa diri saudara tidak layak. Jangan merasa saudara sendiri tidak berharga. Apalagi saudara berkata, Tuhan saya ini jelek banget Tuhan. Saya enggak laku Tuhan, itu pikiranmu. Bagi Tuhan, orang itu mau lihat sebuah perubahan dalam dirimu. Walaupun juga Tuhan, orang itu kadang-kadang melihat bibit-bebet bobot. Tapi apa artinya bibit-bebet bobot? Tapi dia tidak percaya dengan Tuhan. Halo, lebih baik dia orangnya biasa-biasa, sederhana. Ya, sederhana tetapi dia takut akan Tuhan. Banyak uang tapi tempeleng kiri kanan. Mau cari suami begitu? Oh ada mobilnya Pak, pesawat dia punya, iya monggo. Tapi kita dikasih orang 10 di madu, mau? Satu, takut Tuhan tapi tajir, nah itu pasti pilihanmu. Kan begitu, itu ya. Maunya takut Tuhan, setia sama Tuhan, setia sama saya, tapi dia berlimpah-limpah. Nah, itu kan pikiran kita. Tapi tanamkan dalam dirimu, yang paling pertama itu takut Tuhan. Amin. Dia mengasihi saudara. Mengasihi orang tua saudara. Betul? Cinta anaknya enggak cinta orang tua? Ada. Tapi di sini tidak ada. Amin. Kalau ada, bertobat. Cintailah semua itu dengan kasih Kristus. Saudaranya dicintai, apalagi orang tuanya dicintai, apalagi adiknya dicintai. Ya, amin. Amin ya. Jangan cintai apa? Kantongnya. Itu dia ngomong. Jangan cintai itu. Tapi saudara cintai dia. Bawa dia dekat sama Tuhan. Bawa dia sehati. Ketika sehati baru masuk di dalam pelaminan. Amin. Amin. Itu tujuan. Supaya apa? Hidupmu tidak ada air mata. Satukan hati, pikiran, roh. Satu Tuhan, satu baptisan, satu apa lagi? Satu roh, satu kepercayaan. Hidupmu langgeng. Yang satu saja kadang-kadang menjengkelkan, apalagi tidak. Betul? Ya, tetapi di sini mengasihi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Ya, betul? Amin ya. Nah, saudara lihat, supaya apa dikatakan? Di mana semua dosa dihapuskan. Ini kita bersyukur punya Yesus. Apapun dosa kita dihapuskan. Tidak ada lain Tuhan selain Yesus yang menghapuskan dosa. Betul? Amin ya. Saudara diberkati, tapi saudara selamat juga. Enak. Saudara tidak diberkati, yang penting aku selamat. Tapi paling enak itu, aku diberkati, aku selamat. Itu enak. Jangan sudah menderita, enggak selamat lagi, kan repot.
Jangan tinggalkan Yesus ya. Haleluya, diberkati dan selamat, itu intinya, kekal. Saudara lihat, ketiga, melalui kerelaannya untuk tunduk kepada kehendak Allah. Bahkan sampai mati, Yesus yang benar mendapatkan hak untuk berkuasa kedaulatan rohani penuh di bumi seperti di surga. Filipi 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sampai di kayu salib, gua nggak peduli, yang penting aku menyelamatkan anak-anakku. Terus. Bahkan sampai mati di kayu salib. Iya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kata salib ini adalah peristiwa dia ditinggikan. Tidak ada, bukan orang lain di atas salib. Saudara percaya, apapun kata orang, tetap saudara sebagai iman Kristiani, bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Sekalipun dia ada di sebelah-sebelah penjahat, tetapi saudara harus percaya. Peristiwa penyaliban itu untuk apa? Untuk menyelamatkan dia dan untuk dia ditinggikan. Supaya apa? Supaya semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan setiap lutut akan bertelut. Itu ada magnet. Peristiwa salib ini ada gravitasi, ada magnet untuk menyedot apa? Besi sembrani itu kalau kena besi atau pasir-pasir yang berbesi, itu betul-betul daya sedotnya kuat. Jadi salib ini suatu kelak orang itu akan jenuh, orang hidup mungkin hidup berkelimpahan, tapi sayang dia tidak selamat. Dan orang akan mencari keselamatan itu, mencari salib itu. Karena apa? Karena di situ ada janji. Di situ ada keselamatan. Oleh sebab itu, saudara yang sudah saat ini percaya Yesus, tetap pertahankan sekalipun tubuhmu. Ya kemarin saya pelayanan juga. Sampai akhir, dia masuk ICU itu 1 bulan. Dia tidak meninggalkan Yesus. Apapun penderitaannya, dia tetap percaya. Makanya di situ dikatakan dia pahlawan iman. Saudara adalah pahlawan iman. Hidup mati adalah untuk Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara lihat. Saya tidak mau terlalu panjang di dalam ini. Saya ingin berbicara tentang sebuah pengertian ayat. Kalau saya hidup untuk Tuhan, bagaimana kalau saya mati? Saya yang hidup ini, saya harus mempersiapkan diri. Bagaimana mama saya yang sudah meninggal lebih dahulu? Bagaimana papa saya sudah meninggal dulu? Bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana saudara-saudara saya? Bagaimana nenek-nenek saya, kakek saya bagaimana? Ayat ini bilang begini. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Ya. tidak binasa. Ya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jaminan. Jaminan siapapun yang percaya kepada Yesus, dia akan selamat. Amin. Tidak ada ayat lain. Ayat ini barang siapa yang percaya. Ya. Bagi saya hari ini sebuah pembelajaran bagi kita. Memang ada perdebatan teori ya tentang hukum kasih anugerah ya. Hukum kasih ya. Ada namanya anugerah itu berbicara sekali percaya tetap diselamatkan. Ada yang berbicara lagi yang lain ya. Kalau Calvinis dan ada sesuatu pengertian dari pemahaman lain juga berkata bahwa
Kalau kita sudah percaya lalu kita buat dosa, keselamatan itu bisa hilang. Ya. Tapi ayat ini berkata, kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Ya, keselamatanmu tidak akan hilang. Amin. Jadi jangan buang keselamatan itu. Nah, lalu bagaimana pertanyaannya? Kalau saya nanti dipanggil Tuhan, saudara, ada sebuah jaminan. Yohanes 5. Mari saya baca ayat ini. Ya. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Allah tidak menghakimi, yang menghakimi itu Yesus. Ya. 23, supaya semua orang menghormati Yesus, sama seperti mereka menghormati Allah Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak atau Yesus, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kalau saudara menghormati Yesus, saudara harus mencintai dia sampai akhir hidup saudara. 25. 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia, kepada Bapa yang mengutus aku Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi saudara percaya Yesus, saudara pindah dari maut ke dalam kehidupan kekal. Camkan baik-baik. Saudara, ketika saudara pindah, ketika saudara percaya Yesus dan dibaptis, saudara berpindah dari maut, dari neraka, hidup bersama-sama dengan dia. 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati, ya, orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarkannya akan hidup, itu jaminan. Jadi kalau saudara mati itu tidak ada kesengsaraan. Hanya pindah alamat. Amin. Pindah kewarganegaraan. Saudara tidak mati, tapi saudara hidup bersama-sama dengan dia, dan kita akan berjumpa satu sama lain. Kecuali kalau saudara tinggalkan Tuhan, kita nggak ketemu. Kita nggak bakal ketemu. Amin. Jadi peristiwa salib ini nanti kita ketemu. Kita hidup. Sekalipun kita nanti mengalami kematian. Coba lanjutkan ayatnya. 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur, engkong muka, ibu muka, kakek muka, saudara muka, lihat baik-baik, ini jaminan. Ya, mereka bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Memang kalau kita tangisi itu wajar. Karena kita secara manusia, kita punya kehidupan secara biologis, itu kita bersama-sama kita nangis. Ya, 3 hari, 7 harinya nangis di kuburan, nangis pada saat kematian. Tapi saudara tahu, orang yang percaya Yesus, dia punya pengharapan. Kenapa? Karena suatu kelak, pada saat nafiri disuarakan, dia pertama-tama yang bangkit. Jadi orang mati di luar dapat bonus di luar.
Bonusnya apa? Dibangkitkan lebih dulu. Pertanyaannya, siapa yang mau? Enggak mau kan? Orang mati, coba baca nih. Orang yang pertama-tama mati, itu dibangkitkan, dia lebih bonus. Lalu kita belakangan. Pertanyaannya adalah, kalau begitu, saya mau lebih dulu. Pertanyaannya, siapa yang mau? Enggak Pak, saya mau hidup 1000 tahun lagi. Karena takut. Jadi saya mau katakan begini, apapun kematian hadapi dengan senyum. Karena apa? Karena kita pindah kewarganegaraan. Kerajaan sorga. Amin. Jadi mati dalam Tuhan, mati dalam Yesus adalah sebuah kebanggaan. Karena kita pegang Yesus. Kecuali kalau saudara tinggalkan. Kasihan deh lo. Hidup di dalam neraka. Abadi. 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kehendak. Yesus tidak pernah paksa saudara. Aku tidak bisa berbuat apa-apa daripada dirimu. Lihat ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia Bapa, Dia Yesus yang adil. Dan aku dengar dan aku lihat. Kalau saudara sampai akhir hidup saudara, percaya Yesus, aku dengar, aku lihat. Dia mempertahankan imannya. Saudara, jangan karena engkau rugi. Jangan karena engkau bangkrut. Jangan karena engkau ditinggalkan. Lalu saudara kecewa sama Tuhan. Tidak. Tidak boleh segala sesuatu di dunia ini mengecewakanmu. Sekalipun mungkin engkau secara manusiawi, engkau kehilangan sesuatu. Tapi jangan sampai kehilangan Yesus. Amin. Jangan kehilangan Yesus. Karena Dia menjamin. Makanya kalau orang mati dalam Tuhan, ketika terjadi sesuatu masuk di ICU, kalau terjadi sesuatu. 2. 1 minta sembuh, yang kedua tutup mata Tuhan hari ini. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Kalau siap. Nah kalau tidak siap, itu repot Tuhan. Gemetar. Bila perlu jangan, aku ingin bertobat Tuhan. Bila perlu Tuhan, aku puasa jangankan 40 hari. 41 hari Tuhan. Kalau ada 24 jam, 25. Ada kopi 25 jam buka loh. Saya mikir kan 24 jam. Ada yang bilang 25 jam. Bukanya bagaimana? Saya ketawa. Ada sebuah kopi buka 25 jam. Sampai dia berjanji di ICU ini begini. Tuhan 25 jam aku akan setia sama Tuhan. Aku akan berdoa. Iya. Makanya kalau saudara hari ini bersama-sama dengan sini, jaga hidupmu. Kita nggak tahu hari esok. Kita nggak tahu 1 jam kemudian. Tetapi ketika 1 jam kemudian, saudara sudah ikut perjamuan kudus. Oh, kita nanti pindah kewarganegaraan. Jadi kematian bukan ketakutan. Amin. Kematian bukan penderitaan. Kematian adalah sebuah kebahagiaan, penderitaan di mana tidak terjadi. Karena kita pindah kewarganegaraan. Nanti saya bilang begini, bye-bye. Ya, itu ada mobil, nanti tak warisin. Ya, karena apa? Karena di sana nggak pakai mobil, itu semua kemuliaan. Yang saya mau beritakan hari ini adalah bukan masalah kematiannya, tetapi pertahankan Yesus. Engkau hidup untuk Yesus, mati untuk Yesus. Amin. Supaya ketika engkau hidup berguna untuk Tuhan, ketika engkau mati, engkau bersama-sama dengan Dia. Jangan buang Yesus, jangan buang keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Rabaya sakata kalar. Kiala rabaya sakata kalar. Mari silakan duduk. Oh rabasana namamu kudus.
Selanjutnya biarlah setiap kami menyerahkan hidup kami yang sungguh di hadapan-Mu. Dan mulai berjalan di dalam rancangan-Mu. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang indah. Banyak hal yang akan kami lalami Tuhan. Tetapi kami percaya oleh penebusan-Mu, oleh kematian-Mu, maka kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mendakwa, tidak ada yang mengintimidasi, tetapi Roh Tuhan sedang ada bagi kita semua. Dan Dia yang akan membawa kita untuk sebuah kemenangan. Oleh karena Dia, maka kita sekalian menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara dan saya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Pengorbananmu sungguh sangat luar biasa, mengubah para pola pikir kami dan paradigma kami. Kami menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang berani, pribadi yang kokoh, tangguh dan kuat. Karena kami percaya hidup kami untuk Tuhan, mati kami bersama-sama dengan Tuhan. Sebabnya kami tidak akan pernah meninggalkan Yesus, karena Yesus adalah sumber keselamatanku, Yesus sumber kesembuhanku, Yesus sumber daripada berkatku. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus ada kepastian. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah ladang-ladangmu. Apa yang kau kerjakan akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya. Diberkati engkau di bumi, diberkati engkau di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.